Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Kita akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi ini. Mari sebelumnya kita berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap anugerah, setiap kemurahan, dan setiap kasih yang Tuhan telah alirkan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh Tuhan merasakan aliran kasih-Mu yang begitu lembut, begitu manis. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan hari yang Tuhan anugerahkan ini dengan kesia-siaan. Tetapi kami rindu Tuhan, sepanjang hari ini menjadi hari yang indah untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami ya Allah, dan Engkau pun membuka hati, membuka pikiran kami untuk kami boleh merendahkan hati menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian, kita akan belajar satu tema tentang sabar. Hidup sabar. Kita membaca di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Pagi ini kita akan belajar satu karakter tentang hidup dalam kesabaran. Sabar adalah sikap mau menerima segala keadaan yang menimpa dirinya dengan hati tenang, ikhlas, dan syukur. Sabar juga dapat diartikan mampu mengendalikan diri ketika ia berhak untuk marah, menghujat, memaki, ataupun memukul. Sabar itu berdiam diri, tidak bereaksi ketika diperlakukan tidak adil, dan menghadapi cobaan dan tantangan yang bertubi-tubi. Sabar itu tetap gigih, bertindak tenang walaupun tantangan dan jalan hidup terasa berat dan tertutup. Ini anak-anak beberapa pengertian tentang hidup dalam kesabaran atau hidup yang sabar. Jadi orang yang sabar tidak gampang meledak-meledak marahnya, ataupun orang yang sabar itu tidak mudah terpancing emosinya. Bisa juga orang yang sabar itu ketika mendapatkan himpitan, mendapatkan pencobaan, mendapatkan mungkin penderitaan, dia tetap tenang dan tetap mengucap syukur setiap kejadian-kejadian yang dia alami. Inilah pengertian sabar secara sederhana. Seperti pada masa sekarang, kita mendapatkan cobaan yang luar biasa bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita sendiri, dengan adanya pandemi corona. Namun, ketika kita boleh tenang, kita boleh mengendalikan diri kita tetap mensyukuri apa yang terjadi ini, sembari kita melawan COVID-19 ini, dengan kita menjalankan protokol kesehatan, baik ketika kita di rumah, baik ketika kita keluar dari rumah. Nah, sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa kita ini harus sabar? Mengapa kita harus mampu mengendalikan diri? Kenapa kita tidak boleh memaki atau membalas ketika kita diperlakukan tidak adil? Ada beberapa alasan mengapa kita harus sabar. Yang pertama, anak-anak, Allah pada hakikatnya itu panjang sabar. Ini adalah sifat karakter Allah
yang harus tergambar juga di dalam kehidupan kita. Sifat Allah yang panjang sabar ini harus tertransfer di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita pun harus mewarisi karakter kesabaran Allah. Di dalam kitab Mazmur 86 ayat yang ke-15, demikian kata firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Luar biasa karakter Allah yang begitu agung. Ya, Tuhan kita itu adalah penyayang, Tuhan kita itu pengasih, Tuhan kita itu panjang sabar, bahkan Tuhan kita ini berlimpah kasih dan setia. Tentunya kita ingin memiliki kehidupan yang demikian. Yang kedua, anak-anak, alasan kenapa kita harus hidup sabar. Sabar adalah tanda kebijaksanaan. Orang yang memiliki kesabaran itu menggambarkan bahwa dia hidup dengan bijaksana. Dia tidak gampang tersulut oleh emosi ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Dia tetap tenang, dia tetap bersyukur, dan dia tetap bisa mengendalikan diri. Di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, akan kelihatan kebodohannya ketika orang terpancing emosi, ketika orang meledak kemarahannya, ketika orang itu tidak mampu mengendalikan dirinya, maka sebenarnya itu adalah kebodohan. Namun sebaliknya anak-anak, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketenangan, hidup dalam pengendalian diri, walaupun itu menyakitkan hati, namun dia tetap bersabar. Ini orang yang bijaksana. Tentu anak-anak sekalian kepingin kan menjadi anak yang bijaksana. Dan yang ketiga, anak-anak, mengapa kita harus hidup dalam kesabaran atau hidup sabar? Sabar bukti dari hidup kasih. Orang yang memiliki kasih pasti dia akan sabar di dalam menghadapi situasi apapun. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ini anak sekalian, bahwa ketika kita memiliki kasih, ya, itu adalah membuktikan bahwa kita harus hidup dalam kesabaran. Karena sekalian kasih Tuhan, 3 hal inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Hidup dalam kesabaran akan membawa hidup kita dalam kebijaksanaan. Hidup dalam kesabaran menunjukkan bahwa kita mewujudkan hidup dalam kasih. Hidup dalam kesabaran dimungkinkan kita menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan buat kita. Semoga anak-anak mendapatkan kasih karunia Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan pengendalian diri, sehingga kita boleh mewujudkan suatu kehidupan yang sabar. Puji Tuhan, demikian renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena kebaikan kasih-Mu. Sebagai Tuhan dan Allah kami,
yang telah menunjukkan betapa Engkau Allah yang panjang sabar, Allah yang penyayang, Allah yang penuh kasih setia. Kiranya Tuhan Kau beri kemampuan kepada kami, untuk kami boleh meneladani karakter, sifat ilahi-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan kiranya Tuhan, kesabaran yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, menuntun hidup kami menjadi anak-anak yang bijaksana ketika kami menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan kehidupan yang tidak menguntungkan buat kehidupan kami. Demikian pula Tuhan, kiranya kami boleh mewujudkan hidup kasih kami, baik kepada sesama, kepada keluarga, maupun kepada Engkau Tuhan, dengan kami hidup dalam kesabaran. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, dan anugerahilah kami hikmat akal budi-Mu yang dari surga, supaya di dalam kami menempuh studi sepanjang hari ini, kami mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.